Yuk, ketemu lagi bersama ID Bougainville YouTube channel. Kali ini kami akan membuat tutorial penanaman batang bougainville, entres bougainville, tapi ini yang muda. Nah, ini yang muda yang masih hijau. Sebenarnya yang hijau itu masih bisa digunakan dengan cara metode pocong atau metode sungkup. Ini ada dua jenis entres yang kami akan tanam. Yang pertama adalah CSB, Chinese Sleeping Beauty, dan yang kedua adalah BS atau Bengawan Solo. Oke, gimana caranya? Ikuti terus video kami. Bahan-bahan yang harus disiapkan, yang pertama adalah media tanamnya bisa pakai ini, kami gunakan jerami padi yang udah busuk tuh. Ini jerami, ada sekam-sekamnya kan. Nah, ini jerami padi. Yang kedua, yang jelas bibitnya, entresnya. Yang ketiga, perangsang akar, kami gunakan Rapid Root Plus One Deep Treatment. Nah, ini untuk perangsang akarnya ini bubuk ya kawan-kawan. Yang selanjutnya cup, ini cup bekas, udah pernah berkali-kali pakai, udah 3 atau 4 kali pakai, baru selesai dicuci. Nah, yang terakhir adalah kantong untuk menyungkup atau memocong. Yang pertama, campurkan perangsang akarnya ke air, cukup 1 sendok makan. Nah, aduk sampai rata. Oke, kalau sudah putih kayak gini artinya udah bisa digunakan. Selanjutnya entresnya itu kalau bisa duri-durinya dibuang ya, biar nanti kantongnya itu enggak ikut bolong. Jadi ini entres sudah 3 hari kami potong dan masih hijau tuh, hijau. Nah, ini bawahnya itu dipotong lagi kalau udah 3 hari. Jadi di bawahnya ini kalau nggak dipotong kuning, jadi bisa menyebabkan pembusukan tuh. Kalau nggak ada perangsang akar kimia seperti yang kami gunakan, bisa gunakan bawang putih, atau jangan gunakan apapun nggak apa-apa juga sih, mudah juga hidup. Yang penting disungkup kalau untuk entres yang masih muda seperti ini. Oke, yang selanjutnya cukup dioles-oleskan atau direndam juga boleh, tapi kalau untuk yang batang muda ini cukup dioles-oleskan aja. Selanjutnya medianya dikepal. Nah, udah kecil-kecil aja nggak apa-apa. Nah, media ini bisa langsung masukkan ke dalam cup tadi atau dikepal seperti ini. Kalau di cup itu nggak dikepal, nanti agak susah untuk pemindahan ketika sudah hidup, tapi kalau dikepal gini mudah sekali untuk memindahkannya juga. Kalau dikepal gini kan nggak banyak nih medianya, jadi akar itu mudah ketahuan kalau sudah hidup. Nah, sedang kalau di cup kan seperti ini, nggak usah banyak-banyak, dikit aja tuh, dari 1 cup paling tuh 1 ruas jempol Anda udah cukup medianya. Segini aja, nggak usah banyak. Kalau banyak-banyak itu resikonya akar itu agak lama ketahuan tumbuhnya atau keluarnya, karena kan seperti yang kami kabari sebelumnya bahwa bougainville ini biasanya tumbuh tunas dulu baru berakar. Nah, dengan meminimalisir penggunaan media tanam, jadi akarnya itu lebih mudah ketahuan. Selanjutnya tinggal tancap saja bougainville-nya di media yang sudah kita siapkan, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini kecil-kecil aja, nggak usah besar-besar. Nah, tuh. Nah, kalau yang di cup seperti ini tuh, pastikan di dekat entres ini, batang ini padat ya, jadi kuat pas penancapannya. Nah, yang kecil-kecil gini ini 1 cup bisa muat 2 sampai 3 bibit tuh. Ini kan kecil,
tinggal letak aja, letak saja. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, begini juga nggak apa-apa. Nanti ini selanjutnya tinggal disungkup. Nah, setelah sungkup tadi dimasukkan dalam kantong, itu ada dua jenis pengikatan. Yang pertama yang seperti ini langsung diikat, jadi ujungnya itu nggak perlu dilipat. Nah, ini kalau yang ini nggak boleh ditaruh di bawah pohon atau di daerah yang bisa kena hujan, karena nanti bisa merembes air di luar itu, di luar hasil dari penguapan di dalam kantong ini. Jadi ikatan yang kedua itu yang untuk kalau misalkan kalian ingin gantung di pohon rindang atau DPR di bawah pohon rindang, lipatannya itu seperti ini tuh, dilipat dulu, ditekuk ujungnya baru diikat. Nah, ini ditaruh di luar juga aman, karena kami pakai atap pembibitan seperti ini, jadi nggak perlu dilipat lagi ujungnya, kecuali waktu kami buatkan video tutorial penanaman pocong, metode pocong yang pertama itu, karena kami taruh di pohon sawo jadi harus dilipat. Nah, kenapa harus disungkup? Karena yang pertama ini kan entresnya masih muda ya, jadi mudah pembusukan. Yang kedua, penyungkupan ini untuk mengefisienkan waktu penanaman. Jadi kalau menggunakan metode tanam tancap saja atau stek batang ya, nah kalau stek batang itu untuk yang muda itu kurang efektif. Yang kedua, kita harus melakukan penyiraman setiap hari kalau di stek batang saja. Kalau di pocong seperti ini atau disungkup, jadi nggak perlu dilakukan penyiraman sampai berakar, kecuali nanti kalau udah berakar kan nih, kalau udah berakar buka tutup pocongnya, buka tali pocongnya, itu baru dilakukan penyiraman. Hasilnya seperti apa? Mari kami tunjukkan. Oh ya, sebelum ke hasil, kenapa kami menggunakan cup? Jadi penggunaan cup ini untuk mengurangi limbah bekas kantong plastik yang kami gunakan. Jadi ini kalau pakai cup kan plastiknya otomatis tetap bersih, jadi nggak perlu repot untuk membersihkannya atau harus dibuang kan. Kalau dibuang kan jadi limbah. Jadi ini plastiknya bisa digunakan berkali-kali lagi, berkali-kali sampai kalau pas kantongnya udah bocor. Kalau bocor ya susah untuk digunakan. Oke, kita tunjukkan hasil pocongan kami. Nah, inilah dia hasil pocongan kami. Kemarin kami salah menggunakan, yang pertama pakai polybag, yang kedua pakai media akar kelapa. Ternyata media akar kelapa itu nggak efektif untuk pembibitan dasar ini, tapi kalau udah hidup pemindahan itu bagus sekali. Yang kedua, yang selanjutnya ini karena terlalu banyak medianya dan karena polybag agak susah mengontrol akar udah tumbuh atau belum. Jadi hasilnya kemarin itu mengecewakan. Ini yang berhasilnya tuh, yang gagalnya itu tuh 1 2 3 4 loyang itu gagal semua. Nah, jadi kalau yang ini yang yang kami menggunakan cup, dan ini kemarin medianya terlalu banyak, jadi penampakan akarnya itu susah dikontrol. Nah, tapi ini berhasil setelah 1 bulan. Biasanya kalau yang tanahnya dikit itu 2 minggu itu udah kelihatan hasilnya, tapi karena medianya terlalu banyak, jadi ini menunggu waktu 1 bulan lebih, 1 bulan lebih baru bisa ketahuan benar-benar berhasil gitu. Nah, itu ada beberapa lagi. Nah kan kalau pakai cup kan ketahuan udah berakar atau belum. Tuh akarnya. Nah, oke, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Selamat mencoba buat teman-teman yang ingin belajar. Sampai ketemu di edisi-edisi selanjutnya.